Shalom, selamat siang anak-anak Ser. Kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama-sama ya. Kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami hidup oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami gunakan waktu ini untuk kami belajar. Tuhan Yesus, tema yang akan kami bahas adalah batas-batas dalam berpacaran. Tuhan, kami ingin tahu batas-batas dalam berpacaran seperti apa. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap materi pokok yang kami bahas bersama. Engkaulah Tuhan yang memberkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, silakan buka Alkitabmu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Nah, kalau dikatakan tubuh kita ini adalah baitnya Allah, berarti ya kita harus dapat menjaga kekudusan tubuh kita ini. Tubuh kita ini bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melainkan melakukan untuk hal-hal yang terpuji. Jangan kita menyerahkan tubuh kita ini untuk dunia. Ya, artinya kehidupan kita ini, tubuh kita ini sepenuhnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita sama dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi apa kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini? Inilah yang kita bahas bersama. Ya, kita belajar tentang menyorot pacaran dari segi iman Kristen. Nah, dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran. Tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus menguduskan serta memuliakan tubuhnya. Nah, jadi sebuah contoh, ya sebuah kisah tentang bagaimana Yakub berusaha untuk dapat menunjukkan cintanya yang sesungguhnya kepada Rahel, ya, anak pamannya Laban. Nah, jadi si Yakub ini bekerja selama 14 tahun kepada pamannya. Nah, karena di awalnya 7 tahun dia berusaha untuk dapat menikahi Rahel, anak pamannya Laban, ya. Tetapi yang diberikan oleh pamannya adalah kakaknya si Rahel, Lea. Nah, kita melihat ya bahwa di sini si Laban telah menipu Yakub. Tetapi Yakub tidak dia dia tidak menyerah, dia berusaha untuk mendapatkan cintanya dan dia bekerja kepada pamannya lagi selama 7 tahun. Nah, kita melihat bahwasanya
Yakub dia pantang menyerah dalam ya mendapatkan ya cintanya Rahel. Jadi inilah tugas untuk anak-anak Ser. Menurut pendapat kamu, apakah tujuan orang berpacaran? Jadi ini tugas ya anakku. Kalau sudah selesai, segera kirimkan kepada Ser. Nah, tujuan pacaran. Ya, bicara tentang batas-batas dalam berpacaran erat kaitannya dengan apa tujuan berpacaran. Ya. Apa tujuan pacaran? Apakah hanya mengisi kekosongan dalam hidup kita? Apakah hanya untuk memenuhi keinginan mata? Atau hanya untuk memuaskan diri? Ya, di mana yang menjadi pusat perhatian hanya pada diri sendiri. Sehingga pada masa pacaran ya timbul istilah bahwa dunia ini hanya milik berdua. Nah, apakah pacaran ada unsur asmara? Ya. Mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog, ya pada pelajaran sebelumnya, asmara itu ya mempunyai dua pengertian, yaitu cinta kasih dan yang kedua adalah cinta birahi. Nah, pada dasarnya asmara itu bukan cinta ya, karena asmara itu adalah naksir ya yang berpusat pada diri sendiri. Kalau cinta kasih sejati itu adalah perasaan mengasihi di mana ya ada sikap saling memperhatikan, menghargai dan menghormati. Jadi cinta melahirkan berbagai hal positif dalam kehidupan. Coba kamu baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini telah kita sudah pernah mendengar ya, kita sudah sama-sama membaca. Nah, jadi cinta yang benar itu tidak dapat dijadikan topeng ya untuk masuk dan motivasi tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri melainkan mengutamakan orang lain. Jadi asmara itu tidak sama dengan cinta. Nah, kalau asmara itu berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi oleh keinginan seks atau nafsu ya yang cenderung ya mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan atau kita bilang hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, norma-norma agama ya. Nah, pacaran yang benar itu harus berorientasi pada kasih Allah. Nah, ya kalau kita mengasihi Allah berarti kita melakukan perintah Allah. Ya, inilah seharusnya yang menjadi gaya hidup kita dalam berpacaran. Jadi kita menunjukkan ya gaya hidup yang disetujui oleh Allah dan bukan yang berpusat pada diri sendiri. Nah, kasih akan Allah ini membuat kita akan mengikuti aturan main yang diberikan antara lain ya dalam 2 Korintus 6 ayat 14, Yeremia 29 ayat 11 dan Amsal 23 ayat 18 menekankan pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah sehingga ya orientasi pergaulan hanya ada di dalam tubuh Kristus, bukan berdua-duaan ya, karena kalau berdua-duaan kata nenek adalah berbahaya. Kedua, motivasi atau dorongan untuk berpacaran. Nah, ada seorang mahasiswa melakukan satu penelitian bernama Nur Hamidah Yuni. Nah, dia mengatakan kalau tujuan pacaran itu di kalangan remaja adalah mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi, memahami karakter, ya, karakter pacar, ya, sebelum memutuskan untuk
serius ya, meningkatkan motivasi belajar dan membuktikan diri cukup menarik ya. Alasan pemilihan pacar adalah sifat-sifat yang dimiliki pacar, persamaan sifat, kepandaian, daya tarik fisik, kekayaan. Banyak teman yang tertarik pada pacar dan latar belakang keluarga. Nah, kalau kita melihat definisi pacaran yang telah disampaikan ya, dan alasan memilih pacar itu masih mengacu pada aspek asmara atau birahi. Ya, jadi ini masih memegang peranan penting bagi remaja dalam memilih pacar dan berpacaran. Jadi berpacaran di kalangan remaja lebih termotivasi atau didorong oleh ketertarikan fisik dan bukan karena cinta. Nah, jadi cinta yang benar itu ya pastilah cinta yang mau menghargai, ya, memperhatikan, ya, mau berkorban. Nah, kalau kita melihat gaya pacaran anak sekarang ini, ya, sudah semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran Allah. Nah, anak-anak kalau kamu berpacaran, ya perhatikan, jangan sampai engkau menyerahkan tubuhmu hanya untuk kepuasan daging. Jangan, nakku. Itu dosa. Jadi biarlah ketika kita mencintai seseorang itu ya didorong oleh karena kasih dan bukan karena keinginan daging semata. Nah, anak-anak sampai di sini materi pembelajaran kita. Yang besok kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dengan materi yang baru. Mari kita tutup pertemuan kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah tahu apa tujuan dari berpacaran. Kami telah tahu Tuhan bahwa ada dua hal dalam asmara. Cinta kasih dan cinta birahi. Cinta kasih adalah didorong oleh karena kasih ya Bapa, di mana menghargai, menghormati setiap pasangan, pacarnya ya Bapa. Bapa yang baik, kalau cinta birahi adalah berpusat pada nafsu daging. Tuhan, biarlah kami Tuhan benar-benar menunjukkan kasih kami, cinta kami kepada orang yang kami sayangi. Memperhatikan dia, melindunginya, menjaganya. Dan kami mau Tuhan, tubuh kami ini kami serahkan, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.